faktor lainnya, bagaimana kamu beraktivitas sehari-hari. Apakah kegiatan kamu sehari-hari mendukung untuk pemulihan diastasis rekti kamu, atau sebaliknya kamu nggak aware sama kegiatan kamu sehari-hari, kamu angkat beban berlebihan. Hai Moms, balik lagi ke fitmoms.id, di mana di channel ini aku share informasi seputar fitness khususnya buat kamu postpartum moms, sehingga kamu bisa mendapatkan tubuh fit dan ideal kembali pasca hamil dan melahirkan. Kalau kamu baru di channel ini, kamu boleh subscribe, like channel ini, atau follow di account Instagram di sini. Kamu juga boleh share atau konsultasi, tanyakan keluhan atau pertanyaan kamu. Pertanyaan yang paling sering ditanyakan, baik itu buat moms atau kamu klien aku, ataupun moms lainnya yang memang sharing di Instagram, yaitu berapa lama sih proses pemulihan diastasis rekti. Proses memperbaiki diastasis rekti dipengaruhi oleh banyak faktor. Bagaimana kondisi diastasis rekti kamu? Separah apa nih kondisi lemahnya otot kamu? Kondisi diastasis rekti adalah lemahnya otot perut kita pasca hamil dan melahirkan. Si otot ini mengalami pemisahan dan bahkan kita kehilangan fungsinya. Karena si otot ini kehilangan fungsinya, nggak heran kita mengalami banyak keluhan kayak beser, cepat sakit pinggang, nggak bisa angkat beban atau beraktivitas berat sehari-hari, dan ini tentunya nggak nyaman. Selain itu, selain keluhan-keluhan yang tadi ya, kita juga mengalami kondisi perut buncit. Perut buncitnya ini beda, bukan sekedar perut buncit karena tingginya massa lemak, tapi perutnya ini lebih menggembung saat kita angkat beban atau beraktivitas tertentu gitu ya. Ada koning atau gembungan di perut, bahkan terlihat seperti ibu hamil padahal sudah melahirkan. Jadi bisa dilihat bahwa sign dari si diastasis rekti ini benar-benar kelihatan banget, berbeda banget. Karena itu yang aku rasain saat aku udah 4 bulan, 5 bulanan pasca melahirkan. Aku lihat kenapa nih tubuh aku seperti ini, padahal BB aku udah mulai ada di angka yang ideal, udah mulai turun gitu. Karena memang pasca melahirkan aku juga mulai fokus memperhatikan pola makan aku, jadi diet yang terkontrol juga. Kalau kamu pengen tahu bagaimana caranya diet pasca melahirkan, kamu boleh cek linknya di bawah. Saat aku ngelihat sign ini, aku ngerasa what happened with my body gitu. Karena something wrong, kelihatan banget ini bukan soal lemak gitu. Nah, dengan kita aware dan mengetahui bagaimana kondisi tubuh kita, kita pun bisa ambil step yang benar. Bagaimana kasih solusi ke problem yang kita hadapi. Ada kondisi yang si DR-nya ini parah, si ototnya ini memang bener-bener pemisahannya luar biasa parah, dilakukan latihan pun gak connect gitu ya. Jadi dampak yang dialami juga cukup serius, dan biasanya kalau memang sudah ada di dampak yang serius, si ototnya terlalu parah kerusakannya, biasanya dokter akan rekomendasikan untuk operasi, dan tentunya itu akan membantu keluhan-keluhan yang dialami sehari-hari. Tapi bukan berarti kalau kondisi si core-nya ini lemah terus kita nggak ada harapan lagi memperbaiki kondisi core ini secara alami. Kita tetap bisa melakukan latihan dengan mengetahui dan lebih sensitif, lebih ngedengerin nih apa respon tubuh kita. Kalau ternyata pundasi cara bernafasnya aja nggak bener, kita nggak bisa ngerasain core-nya kita, mungkin di awal-awal kita ngelatih pernafasannya dulu, bagaimana kita connect ke core kita. Dan itu nggak bisa dilakukan cuma dalam sekali 2 kali latihan, mungkin butuh waktu berminggu, bahkan berminggu-minggu. Jadi nggak cukup seminggu terus aku nggak dapat nih feelingnya gitu terus langsung nyerah, tapi dicoba lagi. Karena aku inget banget pengalaman aku di awal aku latihan fokus ke diastasis rekti, fokus ke core-nya aku, ke nafasnya, aku nggak dapat feeling kayak gimana sih, kok bingung cuman ngelakuin latihan simple doang tapi aku nggak ada apa-apa gitu. Bener banget, karena si core-nya aku lemah, dan itulah tugas kita untuk melatih si core tersebut. Dan semakin kita fokus, semakin kita ngedengerin tubuh kita, semakin mudah kita tahu dan mengikuti bagaimana nih kondisi tubuh kita. Apakah kita ada progres, apakah kita butuh waktu ekstra, atau memang ada hal-hal yang harus disesuaikan. Jadi selalu dengarkan kondisi atau feedback dari tubuh kamu masing-masing. Selain kondisi core yang lemah ini, ada juga faktor lainnya, bagaimana kamu beraktivitas sehari-hari. Apakah kegiatan kamu sehari-hari mendukung untuk pemulihan diastasis rekti kamu, atau sebaliknya
kamu nggak aware sama kegiatan kamu sehari-hari, kamu angkat beban berlebihan, kamu nggak memperhatikan postur kamu sehari-hari, ya tentunya ini nggak mendukung untuk pemulihan diastase rekti kamu. Jadi penting banget untuk memperhatikan cara kamu beraktivitas atau postur kamu sehari-hari. Kamu boleh cek linknya di bawah, ada penjelasan informasinya lebih detail. Poin yang berikutnya yang perlu kamu perhatikan yaitu bagaimana kondisi BB kamu. Apakah BB kamu berlebihan? Kalau BB kamu berlebihan, ini juga akan kasih pressure atau ekstra tekanan ke kondisi diastase rekti kamu. Tentunya semakin berat BB kita, semakin banyak lemak di tubuh kita, semakin besar pula tubuh kita harus menghandle beban ini. Semakin besar pula tugas yang perut kita perlu handle atau core kita makin dapat pressure atau tekanan yang berat pula, karena kita punya kondisi BB yang berlebihan, lemaknya tinggi gitu ya. Jadi ini juga berpengaruh banget. Jadi kalau kamu ada di kondisi yang BB-nya juga berlebihan, kamu juga boleh pelan-pelan dikombinasikan diet yang baik, diperhatikan pola makannya sehari-hari seperti apa, dinaikin lagi aktivitas fisiknya, dan ini akan mendukung kamu untuk proses pemulihan diastase rekti yang lebih cepat. Yang berikutnya yaitu konsistennya kamu. Bagaimana kamu latih atau fokus memperbaiki diastase rekti ini. Semakin kamu konsisten, semakin kamu rutin melakukan latihan ini, semakin tubuh kamu mengenali fungsinya, semakin kamu ingatkan si core kamu yang lemah ini untuk berfungsi maksimal kembali, semakin kamu connect atau terhubung ke core-nya kamu. Jadi penting banget untuk buat schedule, untuk buat latihan yang rutin, karena memperbaiki diastase rekti ini bukan sekedar intensitasnya atau hari ini misalnya kamu latihan sejam 2 jam terus beberapa hari berikutnya lagi nggak latihan, nggak ada poinnya. Tapi penting banget untuk melatihnya itu perlahan tapi konsisten. Jadi pastikan, khususnya kalau kamu masih di awal banget, masih di pundasi pengaturan nafasnya, pengaturan kontrolnya, kamu bisa fokus latihan rutin sehari-hari, bahkan bisa 3 kali sehari, durasi 5-10 menit. Kamu ingetin lagi core kamu latih lagi bernafasnya seperti apa, kamu kontrol lagi core-nya. Begitu kamu dapat feelingnya ini, kamu bisa pelan-pelan naikin intensitas atau jenis gerakannya ataupun durasi latihannya, baik itu dari 10 menit ke 20 menit ke 25 menit ke 30 menit, dan kamu bisa pelan-pelan yang tadinya setiap hari latihan jadi mungkin 3 kali atau 4 kali seminggu, karena durasi waktunya juga dipanjangin gitu. Jadi ada banyak hal yang perlu kamu perhatikan untuk latihannya kamu, dan itu semuanya nggak lepas dari feedback atau bagaimana kondisi tubuhnya kamu. Kalau kamu ingin tahu informasi lebih detailnya, lebih gampang mengikuti latihan yang sudah terprogram, kamu bisa cek link di bawah untuk bergabung di programnya Fit Moms. Nah, poin berikutnya yang perlu kamu perhatikan yaitu kondisi tubuh kita berbeda-beda setiap orang. Ada banyak faktor yang mempengaruhi bagaimana tubuh kita, baik itu dari gen, baik itu bagaimana proses kita melahirkan, baik itu BB-nya kita saat melahirkan seperti apa, ukuran janinnya kita seperti apa, pemisahan di rektusnya ini ada berapa jari gitu ya. Ini semua mempengaruhi kondisi tubuh kita. Jadi jangan selalu fokus sama hasilnya aja, ingin diastase rektinya pulih, semuanya bisa perutnya rata kembali, nggak ada keluhan-keluhannya lagi gitu. Jangan terlalu fokus ke hasilnya, walaupun memang goal kita adalah pengen mendapatkan perubahan, tapi fokuslah ke kebiasaan kamu sehari-hari, fokuslah memperbaiki hal-hal yang perlu kamu perbaiki. Kalau postur kamu sehari-hari aja belum bener, coba dibenerin. Kalau makannya belum bener, BB-nya berlebihan, coba difokusin dulu gitu. Karena semakin kamu fokus ke hal-hal yang mendukung pemulihan diastase rekti kamu, pasti hasil memperbaiki diastase rekti ini juga akan datang. Kalau kita dietnya udah bener, kalau kita olahraganya udah bener, postur sehari-hari diperhatikan, pelan-pelan dilatih core-nya gitu, pasti goal kita ini juga akan tercapai. Tapi sebaliknya, kalau kita fokus ke goal ini aja, kita maunya diastase rektinya pulih, perutnya ini kapan nih perut aku bisa rata lagi gitu ya, kita akan berhenti saat kita nggak melihat hasil. Saat kita mungkin udah latihan 3 minggu, 5 minggu, 8 minggu, atau bahkan 3 bulan gitu ya, tapi hasilnya nggak signifikan, kita akan merasa gagal dan ngerasa bahwa oh latihan aku nggak bener nih, latihan aku nggak maksimal nih, percuma, udah deh nyerah gitu. Padahal sebenarnya kita udah ada di path yang bener, udah di jalur yang bener gitu ya. Tapi karena kita fokus ke goalnya ini, kita ngerasa bahwa oh nggak ada progres, ya udahlah gitu.
Padahal seandainya kita nggak nyerah, kita udah mendekati ke goal kita tersebut. Jadi fokus ke prosesnya, jangan melulu ke hasil atau endingnya aja. Jadi kesimpulannya adalah memperbaiki biasa Reiki ini punya waktu yang berbeda-beda. Ada yang bisa mendapatkan perubahan yang cukup signifikan di 2 minggu atau bahkan di 4 minggu. Tapi ada juga orang yang perlu melakukan latihan sudah 3 bulan masih perlu lagi diimprove, termasuk kayak dietnya. Jadi mungkin setelah 6 bulan atau bahkan setelah setahun baru dia bisa dapat hasil yang diharapkan, bisa perut rata kembali, bisa fit kembali, bisa bebas beraktivitas kembali. Semuanya itu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sudah aku sebutkan tadi. So, itu dia informasi yang bisa aku share di video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau kamu ada pertanyaan, silahkan langsung di kolom komentar dan boleh juga share ke Instagram di sini. Thank you for watching dan sampai ketemu di video yang akan datang. Bye!